Shalom kekasih Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam pelayanan Goshen Church. Hari ini biarlah anugerah Tuhan semakin hari semakin kita nikmati dan berdampak dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita dengar kebenaran firman Kristus, mari kita siapkan hati kita dan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang Kau beri, bahkan nafas hidup yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami ada ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh melihat keluarga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini semua karena kasih dan perkenanan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan dengar lagi kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap taburan kata firman-Mu, sehingga kami boleh dimerdekakan. Semakin hari kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh berjumpa lagi, ini semua karena kasih Tuhan yang begitu besar yang boleh kita nikmati dan alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari ini saya ingin berbagi satu kebenaran. Saya beri judul dampak dari kasih karunia, yaitu berubah dan berbuah. Kehidupan saya dan saudara, kita hidup di dalam masa anugerah saat ini. Hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Nah, hidup dalam kemurahan Tuhan, kita harus mempunyai dampak atau kita berpengaruh dalam kehidupan pribadi, bahkan bagi banyak orang. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, secara vertikal hubungan saya dan saudara dengan Tuhan yang kita sembah, kita harus ngerti hubungannya seperti apa. Begitu juga dengan hubungan secara horizontal atau sesama kita umat manusia. Nah, di dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara, kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, tapi kalau kita tidak berdampak apa-apa, maka kehidupan kita itu sia-sia sebenarnya. Galatia 5 ayat 4 berkata, "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia." Kalau kita lepas dari Kristus, maka kehidupan saya dan saudara, maka kita tidak akan mengalami efek dari anugerah itu. Siapa anugerah itu? Itu pribadi Kristus sendiri, pribadi Yesus sendiri. Kalau saya ambil terjemahan pembanding, saya ambil dari terjemahan King James Versi berkata, "Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace." Jadi Kristus itu tidak akan berpengaruh bagi saya dan saudara kalau kehidupan kita hanya bergantung pada hukum Taurat. Mengapa hukum Taurat? Karena dalam hukum Taurat itu tidak mengandalkan kekuatannya Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan manusia. Jadi yang Tuhan mau, namanya anugerah, itu dari Dia. Nah, Kristus tidak akan berdampak apabila kita mengharapkan satu kebenaran dari hukum Taurat itu. Roma 3 ayat 20 berkata, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa." Hukum Taurat ada, itu dari Tuhan. Tapi hukum Taurat itu Dia diberikan hanya untuk menunjukkan kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita, ketidakbenaran kita, ketidakkudusan kita manusia. Hukum menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu. Jadi dengan adanya hukum Taurat menunjukkan supaya kita butuh juru selamat dalam kehidupan kita. Karena di dalam hukum Taurat menuntut upaya kita, perbuatan kita. Kalau kita lakukan yang benar, maka kita diberkati. Tapi kalau kita gagal, maka yang kita terima penghukuman atau kutuk. Oleh karena itu kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan semata, supaya kita beroleh kebenaran itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatannya Kristus. Nah, topik hari ini saya ingin berbagi, jadi hidup dalam anugerah Tuhan, maka kita harus akan berdampak bagi banyak orang, bagi pribadi kita. Kita akan berubah dan kita akan berbuah. Kita lihat apa poin-poin dari perubahan itu. Poin yang pertama, itu perubahan itu bicara tentang pertobatan. Nah, pengertian di sini kita harus samakan persepsi kita. Pertobatan mungkin pemahaman saat ini
Seperti dulu pemahaman saya waktu saya belum mengerti kebenaran. Saya berpikir perbuatan itu saya harus melakukan satu tindakan atau suatu upaya untuk mengubah karakter sifat saya dengan mengandalkan upaya dan kekuatan diri sendiri. Kalau misalnya saya bersalah, maka saya harus bersusah, harus berupaya dengan kekuatanku untuk mengubah karakter atau perilaku saya yang keliru. Tapi setelah saya mengenal dan mengerti dan belajar akan kebenaran itu, arti dari pertobatan menurut firman Tuhan artinya luar biasa, kekasih Kristus. Nah, kata pertobatan di dalam bahasa Ibrani itu teshuva. Nah, teshuva itu terdiri dari 5 huruf. Kita tahu dalam huruf Ibrani itu ada 22 huruf. Kalau kita dalam angka aksara yang kita pakai itu 24. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada 22 huruf. Nah, 22 huruf ini itu nanti saudara boleh belajar, boleh lihat di buku-buku atau saudara boleh pelajari lewat internet mungkin. Nah, kata teshuva itu terdiri dari 5 huruf. Nah, setiap huruf Ibrani ini punya arti dan dia punya piktograf atau punya gambar. Jadi berbeda dengan huruf umum yang kita gunakan dalam bahasa kita, dalam bahasa internasional. Kalau bahasa Ibrani, mereka punya huruf, itu punya angka dan punya gambar. Gambar itu namanya piktograf. Nah, kata teshuva ini dia punya 5 huruf, yaitu huruf taf, shin, vav, bet, dan he. Ada 5 huruf. Kita tahu huruf Ibrani itu tidak mengandung huruf vokal seperti yang kita kenal. Jadi 5 huruf. Nah, ada rahasia yang luar biasa di balik angka, di balik huruf, dan di balik gambar dari aksara Ibrani ini. Dari kata teshuva, huruf pertama taf. Taf ini kalau piktografnya itu gambar salib. Nah, sementara huruf terakhir itu huruf he atau huruf kelima. Huruf kelima he bagi orang Ibrani, orang Yahudi itu adalah angka anugerah. Kalau piktografnya itu jendela yang terbuka, anugerah Tuhan yang terbuka. Nah, di antara huruf taf dan huruf he ini ada 3 huruf yang membentuk kata shuf. Shuf itu artinya kembali atau berbalik. Jadi dari kata yang pertama, kata huruf taf itu ada gambar salib, dan di akhir huruf teshuva itu huruf he itu anugerah. Nah, di tengahnya ada kata shuf yang artinya berbalik atau kembali. Jadi arti kata teshuva kalau kita artikan sebenarnya adalah karena salib maka kita kembali kepada anugerah itu. Karena salib, kita kembali kepada kasih karunia itu. Itulah arti kata teshuva. Jadi pertobatan artinya, menurut pengertian atau kita lihat dalam aksara Ibrani, huruf Ibrani teshuva, artinya adalah segala sesuatu kita harus kembali kepada anugerah atau kasih karunia Tuhan. Ini yang tersembunyi di dalam aksara Ibrani. Begitu kaya huruf Ibrani, dan kita adalah akar Ibrani, akar Yahudi. Karena Alkitab itu ditulis oleh orang-orang Yahudi. Sekalipun di dalam perjanjian baru, umumnya itu mereka orang Yahudi yang tulis. Hanya ada beberapa orang yang di luar Yahudi yang tulis. Tapi umumnya semua kitab itu ditulis oleh orang Yahudi. Allah yang kita sembah lahir itu di sana. Yesus lahir itu di Israel. Jadi akar kita itu akar Yahudi. Kita bukan berkiblat di Eropa, bukan berkiblat di Amerika, tapi kita kiblat kita di Israel. Nah, jadi arti teshuva itu kembali bertobat, kita kembali kepada anugerah. Jadi karena salib kita kembali kepada anugerah. Nah, apa pengertian anugerah itu? Anugerah atau kasih karunia. Anugerah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu pemberian atau hadiah yang cuma-cuma yang diberikan oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Artinya berarti kalau saya memberikan sesuatu, saya tidak menuntut balasan. Sesuatu yang gratis, free. Begitu saya dan saudara. Keselamatan kita itu free. Kebenaran yang kita peroleh itu free, bukan dengan perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi itulah pengertian dari pertobatan menurut bahasa Ibrani. Bukan dengan upaya atau kekuatan kita, tapi itu semua karena pemberian dari Tuhan sendiri. Roma 11 ayat 6 berkata, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan.
Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia harus pure 100% pemberian, cuma-cuma gratis. Kalau kita tambah dengan kekuatan kita, perbuatan baik kita, bukan lagi anugerah namanya, firman Tuhan bilang. Karena kita sudah tambah dengan perbuatan-kekuatan kita. Jadi pekerjaan Kristus kita tidak bisa campur dengan kekuatan kita. Supaya kita tidak bisa bermegah, oh Kristus tebus saya tapi saya juga berbuat ini. Yesus sudah tebus saya tapi saya juga lakukan ini. No. Yesus 100% perbuatan Yesus sehingga kita beroleh kekekalan dalam keselamatan. Puji Tuhan. Jadi kata pertobatan menurut bahasa Ibrani begitu heran, begitu dahsyat, luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat kata pertobatan menurut bahasa perjanjian baru, itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani, kata pertobatan itu metanoia. Nah, kata metanoia itu terdiri dari dua kata, yaitu meta yang artinya berubah, dan noia dari asal akar katanya nous yang artinya pikiran. Jadi kalau digabungkan dua kata ini, metanoia artinya perubahan pikiran atau perubahan pola pikir, perubahan mindset kita, cara berpikir kita. Jadi perbuatan itu tidak berkata, atau metanoia itu tidak berkata tentang tindakan upaya kita yang berubah, tapi perubahan pola pikir kita. Jadi kalau saya percaya anugerah Tuhan, saya percaya kasih kemurahan Tuhan, itu terjadi bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran Kristus yang terjadi, yang berdiam di dalam kita. Di saat kita percayakan Dia, maka otomatis kebenaran itu menjadi milik bagian kita. Itu bukan tindakan kita yang mengubahkan kita, tapi anugerah Tuhan yang mengubahkan kita, status kita. Ini pengertian, ini pola pikir yang harus kita rubah. Jadi perubahan yang pertama kalau kita menikmati anugerah Tuhan, anugerah itulah pribadi Yesus. Kalau kita percaya Yesus, kita terima Dia, maka ada terjadi perubahan besar dalam hidupmu. Bukan saudara yang berubah, tapi pribadi yang dari dalam yang membuat engkau berubah. Inilah yang terjadi. Mungkin dahulu engkau hidup dalam lumpur dosa. Saudara tidak akan pernah bisa mengubah karakter dan perbuatanmu. Mungkin saudara sanggup, oh saya tidak bisa mabuk-mabuk lagi. Tapi 1-2 bulan mungkin saudara sanggup bertahan. Mungkin 1 tahun saudara sanggup bertahan. Saudara tidak kecanduan lagi dengan narkoba mungkin. Tapi dengan kekuatanmu tetap engkau akan gagal. Tapi kalau saudara sandarkan pertobatanmu pada pola pikirmu, saudara berubah. Saudara bukan lagi berkutat sadar akan dosa yang kau lakukan, supaya saudara berusaha untuk keluar dari dosa itu. Tapi saudara alihkan pandangan, pola pikirmu kepada Kristus. Saudara pandang Dia. Saudara semakin sadar akan Kristus, bahwa Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Kristus mengasihi kita tanpa batas. Kristus mengasihi kita. Dia tidak sesali kasih yang Dia beri bagi kita, walaupun kita tidak setia kepada Dia. Kalau kita sadar kasihnya begitu besar kepada kita, maka kita akan mengalir dengan kasih itu. Maka kita tinggalkan dosa. Kita tidak sadar lagi akan dosa, tapi kita sadar akan Kristus. Itulah pertobatan yang Tuhan mau. Amin. Maka makin hari kita akan ikut alurnya Kristus. Dia menjadi pribadi yang sempurna di dalam kita. Itulah pertobatan. Jadi proses anugerah Tuhan yang terjadi kalau kita mau berdampak dalam pribadi dulu, terjadi perubahan, pertobatan, pola pikir kita berubah. Kita makin sadar akan pribadi Kristus. Kita makin sadar akan siapa Dia yang berdiam di dalam kita. Pribadi yang begitu mengasihi kita, pribadi yang tidak membenci kita, pribadi yang tidak menghukum kita, tapi pribadi yang mengangkat kita. Ini yang Tuhan mau. Jadi kalau pola pikir kita berubah, maka perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, proses perubahan yang kedua, yaitu bicara tentang perubahan status kita. Kalau kita tahu bahwa kita berubah karena kita percaya akan Kristus, Dia yang benarkan kita, bukan saya yang membenarkan diri saya kepada Dia, tapi Dia yang membenarkan saya, sehingga Dia berkorban bagi kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang berubah adalah status kita. Dulunya kita status berdosa, sekarang kita diubahkan menjadi status orang yang benar di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Free, gratis, cuma-cuma kita peroleh keselamatan, kita peroleh kebenaran itu. Amin. Kita berubah. Kita dulu orang berdosa, tapi KTP kita, KTP kebenaran di dalam Kristus. Amin. Bukan dengan perbuatanmu, tapi perbuatan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia
Itu dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Oh, puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita terima kebenaran itu karena apa? Allah begitu mengasihi saya dan saudara, Dia beri Yesus bagi kita. Itu Yohanes 3:16. Puji Tuhan. Kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sekarang telah menjadi hamba kebenaran. Pegang satu sini. Ini yang setan mau balikkan. Dia selalu tuding, dia selalu intimidasi kita. Saudara bukan orang benar, kita bukan orang benar, kita orang berdosa. Sehingga keluar dari mulut kita, iya saya orang berdosa. Sehingga kita tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Kita tidak layak untuk datang mendekat kepada Dia. Jangan berpikiran seperti itu. Dia beri nyawanya bagi kita selagi kita masih berdosa. Artinya apa? Sebelum kita melakukan dosa, Dia sudah tebus kita. Amin. Puji Tuhan. Yesus itu begitu baik, begitu heran. Jadi proses yang terjadi, status kita berubah. Itu karena anugerah Tuhan. Dari dosa kita menjadi benar. Syukur kepada Bapa karena kasih-Nya, anugerahnya, Dia melepaskan kita dari dosa itu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya melalui Yesus. Dialah kebenaran itu. Dialah kehidupan itu. Dialah jalan itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan dan perbuatan baik kita, tapi kita menjadi benar di hadapan Tuhan karena pribadi Yesus. Kalau kita percaya kepada Dia, maka status kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Pegang firman Tuhan. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saya dan saudara bukan hidup di dalam hukum Taurat lagi. Hukum Taurat bicara melakukan kekuatan upaya manusia. Tapi Yesus datang, Dia genapi hukum Taurat supaya perbuatan kita itu tidak diperhitungkan Tuhan, tapi perbuatan Kristus yang diperhitungkan. Kita yang percaya akan Dia, percaya akan Yesus. Allah melihat bukan kita lagi, tapi Dia melihat Yesus yang berdiam dalam kita. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena kalau di dalam hukum Taurat, tidak ada satu manusia pun yang bisa genapi itu. Karena gagal satu, gagal semua. Akibatnya, maka hukumannya akan dialami. Tapi puji Tuhan, Yesus datang. Dia beri Kristus bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Nah, poin yang ketiga, apa yang berubah? Kalau kasih karunia berdiam, dia akan berdampak bagi saya dan saudara. Ketika pola berpikir kita itu berubah, maka kita tahu posisi kita. Posisi saya dengan Tuhan, posisi Anda dengan Tuhan. Kita hanya menerima, receiver. Kita bukan lagi posisi untuk giver atau memberi, achiever, meraih, bukan. Tapi posisi kita hanya menerima dan menerima. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara meminta kesembuhan, bukan saudara datang berdoa puasa sampai 1 bulan, berdoa 40 hari sehingga saudara minta lain disembuhkan. No. Keselamatan, kesembuhan, kebenaran sudah terjadi di kayu salib. Saudara hanya percayakan Yesus, saudara terima itu. Saya dengan Tuhan hanya posisi menerima dan menerima. Ini yang terjadi. Dunia balik supaya kita boleh memberi dengan kekuatan kita. Kalau kita memberi terus kita merasa kurang, kita merasa gagal, maka kita pikir, aduh, saya tidak layak. Saya gagal di hadapan Tuhan. Saya hanya berdoa 2 jam, sementara teman saya berdoa 10 jam. Saudara akan merasa gagal pada saudara sudah berbuat baik. Saya hanya membaca Alkitab 1 pasal, sementara teman saya bisa baca beberapa pasal. Saudara akan merasa gagal pada saudara berbuat baik. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, saudara punya pola pikir, saya hanya menerima. Memang Tuhan bilang, kita harus memberi yang terbaik. Saudara bisa memberi segenap hatimu kepada Tuhan? Saudara bisa memberi jiwa ragamu kepada Tuhan? Tidak ada satu manusia pun yang sanggup. Hanya Yesus yang bisa menyanggupkan kita untuk menjadi sempurna. Kekuatan kita terbatas. Apakah saudara bisa kudus sehari dalam perkataan, pikiran, perbuatanmu? Karena standar surga berbeda dengan standar manusia. Kita tidak sanggup. Mesti ada pribadi yang sempurna dulu berdiam di dalam kita, baru kita setara dengan kesempurnaannya. Ini yang Tuhan mau. Jadi posisi kita dengan Tuhan, kita hanya menerima. Nah, berbeda dengan posisi sesama kita. Kalau posisi sesama kita manusia, nah itulah firman Tuhan katakan kita harus memberi, bukan menerima. Jadi contoh, misalnya saya beri contoh, misalnya, apakah saudara bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati? Tidak bisa. Saya juga sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya tidak bisa mengasihi dengan sepenuh hati kalau saya belum menerima kasih dari Dia dulu. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jadi bukan saya yang lebih dulu mengasihi dia, dia yang lebih dulu mengasihi kita. Kita terima dulu kasih dari dia, baru kita sanggup untuk mengasihi dan mengasihi banyak orang. Begitu dengan kesetiaan, dia lebih dulu setia dengan kita, bukan kita yang lebih dulu setia dengan dia. Semua dari dia, semua dari dia. Kita hanya menerima dan menerima. Kita adalah receiver. Jadilah receiver yang luar biasa. Seorang receiver dia harus punya sikap kerendahan hati. Karena kalau dia tidak punya sikap kerendahan hati, contoh misalnya kalau saya memberi kepada seseorang, saya kasih dengan tulus hati, tapi karena dia punya gaya kesombongan yang tinggi hati, dia akan saya bisa beli sendiri, saya sanggup, nggak usah. Itu orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati, dia akan menjadi receiver yang baik. Dia akan menjadi penerima anugerah yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jadilah penerima yang baik. Puji Tuhan. Kasih karunia itu kita butuhkan di bumi ini. Surga tidak butuh kasih karunia, karena pribadi kasih karunia ada di sana. Kita yang selama hidup di bumi ini, kita butuh anugerah Tuhan itu. Nah, sesama level kita, sesama manusia secara horizontal, maka kita adalah giver atau achiever bagi mereka. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan kepadamu contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita dengan Tuhan, kita posisi kita sebagai receiver menerima, tapi posisi sesama ada lebih baik kita sebagai giver atau memberi. Haleluya. Itulah perubahan yang terjadi bagi kita. Jadi pertobatan, perubahan pola pikir kita, maka kita harus sadar bahwa semua terjadi bukan karena kekuatan dan perbuatan baik kita, tapi semua karena perbuatan Yesus. Maka berubahlah kita, kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Ingat, perubahan yang terjadi karena anugerah Tuhan. Kita tahu status kita, dulu berdosa, sekarang status kita adalah dalam kebenaran. Bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi tidak mengubah statusmu. Statusmu adalah orang benar yang jatuh dalam dosa. Tetap pandang Kristus, maka dia akan tetap mengampuni, dia akan tetap memberkati engkau. Amin. Jangan mundur dari dia, karena engkau adalah orang benar. Sehingga doamu, doa orang benar besar kuasanya. Dan kita harus tahu posisi kita dengan Tuhan. Kita adalah penerima, dan sesama kita adalah pemberi. Haleluya. Nah, apa yang kedua dampak dari anugerah Tuhan, kasih karunia? Maka kita akan berbuah. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses. Nah, buah ini adalah suatu produk hasil yang harus dinikmati. Artinya produk yang dinikmati produk yang baik tentunya. Tak mungkin kita menghasilkan buah yang busuk terus itu akan dinikmati banyak orang. Pasti kita akan menghasilkan buah yang baik. Nah, hidup kita akan jadi berkat, akan berbuah dan dinikmati orang apabila pola pikir kita berubah, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan kita apabila kita tinggal di dalam pribadi anugerah itu, pribadi kasih karunia. Siapa dia? Itulah Kristus. Nah, perubahan pola pikir ini akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Apa tuh buah-buah pertobatan? Ingat, dari buah pertobatan kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan. Karena kita dibenarkan di hadapan Bapa lewat Kristus, maka otomatis keselamatan akan kita miliki. Kita punya hak di dalam kerajaan sorga lewat pribadi Yesus, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena perbuatan Yesus. Itulah buah pertobatan yang akan saya pribadi nikmati, saudara akan alami sendiri. Itulah luar biasanya buah pertobatan. Kita peroleh keselamatan yang kekal, dan perubahan dari kehidupan saya itu terjadi bukan karena dari luar karena saya, tapi dari dalam. Karena pribadi dia yang berdiam di dalam kita, sehingga dari luar akan nampak pribadi Kristus tercermin dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Nah, di dalam kehidupan kita, apabila kita mulai ada buah-buah pertobatan, maka tanpa saudara-saudari, saudara akan menjadi pelayan. Saudara mungkin berkunjung ke rumah tetanggamu atau rumah keluargamu, mereka akan melihat buah-buah dari kehidupanmu tanpa saudara-saudari. Mungkin saudara bukan seorang pendeta, saudara bukan seorang penatua atau syamas, saudara hanya orang biasa. Tapi tanpa saudara-saudari, saudara sudah melayani lewat karakter yang engkau keluarkan karena pribadi Kristus berdiam dalam engkau. Sehingga lewat engkau banyak jiwa akan bertobat. Mereka akan melihat, waduh, kemuliaan Tuhan ada pada orang ini, bahwa orang ini begitu berkarisma. Apa yang kau perkatakan itu diurapi Tuhan. Sehingga apapun yang kau bilang, orang ini akan ingat dan dia seperti merasa diberkati. Saudara akan berbuah dalam pelayanan. Ini yang Tuhan mau. Banyak jiwa akan kenal engkau. Banyak jiwa akan kenal pribadi anugerah itu lewat engkau. Galatia 5 ayat 4 dan 5 berkata, saya ulang lagi ayat yang kita baca tadi, ayat 4, Galatia 5 ayat 4. Kita akan terlepas dari Kristus kalau kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kita hidup di luar kasih karunia. Nah, kita lihat ayat 5-nya.
Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita anak Tuhan adalah orang percaya bukan karena melihat. Percaya itu gambaran bicara tentang spirit atau roh. Melihat itu bicara kedagingan. Nah, dengan iman percaya kita hidup di dunia ini, kehidupan yang sudah diubahkan dalam anugerah, dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang Yesus ada di surga. Dia beri rohnya bagi kita. Roh ini akan tuntun. Roh ini yang menjelaskan pribadi Yesus. Jadi kehidupan kita bukan hidup dalam kedagingan kita, tapi hidup di dalam spirit. Nah, kita akan dipimpin oleh roh ini. Kita bukan dipimpin oleh kedagingan. Nah, kedagingan itu gambaran hukum Taurat. Karena hukum Taurat gambaran perbuatan kita yang harus menggenapi, perbuatan kita yang harus membenarkan kita. Nah, kalau kita lompat ayat 18 dari Galatia 5 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita di bawah tuntunan roh, itu rohnya Tuhan sendiri. Kita bukan dituntun oleh aturan-aturan yang dibuat. Sekarang banyak gereja Tuhan tetap beralih kepada aturan-aturan atau seperti ada tuntutan kita harus lakukan ini, seperti hukum Taurat itu. Sehingga kalau kita gagal, kita merasa kita tidak layak, kita tidak akan diberkati, kita tidak akan dikasihi. Tapi kalau kita dituntun oleh roh, kita tetap akan, namanya manusia kedagingan itu akan gagal, tapi roh itu tidak akan pernah gagal, karena dia sendiri yang berdiam di dalam roh kita itu. Haleluya. Jadi bangsa Israel mereka menjalankan hukum ini, mereka tidak pakai roh, tapi pakai kekuatan mereka. Kalau mereka berhasil, mereka diberkati. Mereka ikut aturan, mereka diberkati. Tapi kalau mereka gagal, mereka terima hukuman dan kutuk. Tapi kita bukan hidup dalam hukum Taurat lagi. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan menghasilkan buah dari roh itu sendiri. Kita tahu, nanti saudara baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di sana ada bicara tentang buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tidak ada hukum yang menentang itu. Saudara akan tanpa saudara-sadari, saudara berbuah, ada berbuah kasih. Saudara mengasihi karena apa? Sudah ada roh dalam hidupmu. Roh itu akan menghasilkan buah kasih dan akan nampak dalam kehidupanmu. Bukan saudara yang mengasihi, tapi roh itu, roh kasih itu yang akan membuat engkau mengasihi. Sukacita, bukan engkau yang bersukacita, tapi roh yang dalam engkau bersukacita senantiasa, sehingga dia akan membuat engkau bercahaya dengan sukacita. Begitu dengan buah-buah yang lain. Inilah buah-buah yang akan terjadi kalau kita hidup di dalam anugerah itu. Hanya di dalam pribadi Yesus, hanya di dalam pribadi Kristuslah, maka kita akan berbuah bagi Tuhan. Kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara tidak akan pernah berbuah, karena saudara tidak akan pernah dituntun oleh roh. Tapi kalau saudara hidup dalam kasih karunia, saudara akan berbuah bagi engkau sendiri dan berbuah bagi banyak orang. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tinggal dalam Kristus, saudara akan berbuah. Kristus itu akarnya, dari akarnya itu Kristuslah pokoknya, maka dari pokok itu dia akan menyuplai semua kebenaran, kebaikan, kesetiaan, apapun itu, sehingga kita akan berbuah. Bukan dengan, kalau saudara yang berakar, saudara akan gagal, karena saudara di luar Yesus. Akar kita Yesus, dialah pohon itu, kita hanya cabang ranting-ranting. Roma 7 ayat 4 berkata, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik siapa? Milik dia. Milik siapa? Yesus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia, kita akan berbuah bagi Tuhan. Hanya hidup di dalam Kristus. Jadi Yohanes kembali buka rahasia ini. Tinggallah di dalam dia, berdiam di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Hanya hidup dalam kasih karunia, maka kita akan berbuah bagi banyak orang. Apa buah-buah yang dihasilkan? Buah kebenaran, buah sukacita, buah damai sejahtera, bahkan buah pertobatan. Buah apapun itu akan dilihat banyak orang. Bukan buah yang masam, bukan buah yang busuk, tapi buah yang baik. Dan buah ini akan dinikmati orang, bukan hanya satu musim, tapi dia akan dinikmati orang, tidak memandang musim. Karena firman Tuhan katakan,
buah kita itu tetap. Artinya dia terus akan berbuah. Dia akan berbuah. Dan buah ini akan dinikmati banyak orang. Buah yang Anda hasilkan bukan dari akar Anda sendiri atau bicara kekuatan Anda sendiri, tapi buah yang Anda hasilkan itu dari Kristus. Akar kita adalah Kristus. Kristus adalah pokoknya itu, dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka dia akan menyuplai apapun yang kita butuhkan. Kasih karunia akan berdampak bagi kita. Jadi kalau kita berubah, maka kita juga akan berbuah. Ketika Injil murni diberitakan, apa Injil murni itu? Injil murni itu bicara Injil kasih karunia. Pelayanan Ghost yang Tuhan perintahkan, ajarkan Injil murni. Dan inilah yang Yesus mau. Kebenaran itu yang Yesus mau. Karena hanya di dalam anugerah Tuhan kita adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Hanya di dalam kasih karunia maka kita akan berbuah. Ingat, dampak dari anugerah Tuhan, dampak dari kasih karunia. Siapa kasih karunia? Yohanes 1 ayat 17. Kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Dialah pribadi anugerah itu. Dialah pribadi kebenaran itu. Jadi ketika kita sadar, wah, kita adalah milik Kristus, Dia berdiamankan kita, kehidupan saya dan saudara, kita akan berbuah. Kita akan sadar, kita akan berdampak. Di saat Yesus beri hidupnya bagi saya dan saudara, dan karya sempurna di kayu salib, Yesus telah membenarkan kita, sehingga keselamatan kita peroleh. Dan pada akhirnya kita harus sadar bahwa kehidupan saya dan saudara, kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, kita sangat dihargai, dan kita dimuliakan oleh Dia. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa kehidupan saya dan saudara, kita tidak harus tinggal di dalam kekalahan, kita tidak tinggal dalam kecanduan, kita tidak tinggal dalam keterikatan, kita tidak tinggal dalam kegagalan, kita tidak tinggal dalam keterpurukan, kita tidak tinggal dalam kekelaman, kegelapan, tapi kita tetap hidup dalam terangnya yang abadi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Biarlah